Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saat ini mulai monggo mawa suratul Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun wa salah insyaallah wa batinan anallaha yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa dhanban maghfura wa anallaha yaftah lana futuhal arifin yufaqihna fid din wa yu'allimna at-ta'wil ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa panjenengan saged rawuh kembal sareng-sareng maos mulai wau maos maulid sampai sakmenika tasih cecek ajeg mugi apa sing dados kelakon kula panjenengan iki wau nyebabkan kenaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, rahmatipun Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan. Mong kula terkadang niku berpikir ngeten nggih. Kula panjenengan sering ngaji, sering melu maulid, sering zikir. Tapi taksir pengaruh itu semua itu terkadang masih belum tampak. Nah, ini yang terkadang orang itu lupa, hanya mendiagnosa atau melihat hal-hal yang bersifat zahir tanpa terlalu menyelam dalam pergulatan batin. Padahal seorang salik itu untuk memulai perjalanannya, di samping dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat, hal yang sangat diperhatikan adalah takhalli. Takhalli itu membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Salah satunya kula sering ngomong, mata dan telinga ini adalah dua pintu yang terbuka sing jalure iku langsung ning ati. Sehingga nek awak dhewe ndelok barang elek, krungu barang sing rusak, maka nanti pengaruhnya iku ning ati. Oleh karena itu jaga hati ben ora sampai rusak niku iku rada repot. Sagete napa? Nggih sagete mujalasatus sholihin, salah satu niku obat hati. Lenggah-lenggah kali tiyang sing saleh. Mila sebagian ulama niku ngendikan nek ana sahibu taatin, wong taat niku tidak mungkin terlepas dari dua hal. Yang pertama tidak mungkin terlepas dari pandangan orang yang soleh, baik orang soleh itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Oleh karena itu kita yang masih diberi perangkat oleh Allah kenikmatan berupa melihat, mendengar, ini kita gunakan maksimal mungkin. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan ini mau awak dhewe kufur, gak manfaatmu. Gitu. Urip niku simpel. Dawuhipun Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Nek awakmu nglakokno keapian, maka hakikatnya kamu itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ibaratnya nek awakmu nandur, bakal benjing ya manen. Nek awakmu guyu nak wong, ya pasti balasane wong ya guyu. Bahasane kaya ngoten, umume kaya ngoten. Maka jangan pernah bosan untuk berbuat baik.
Mila ana unek-unek nggih. Hari yang telah lewat adalah kenangan. Hari yang akan datang adalah sebuah harapan. Hari ini adalah kehidupan. Setiap orang pasti mati. Dan setiap orang mati pasti meninggalkan kenangan. Oleh karena itu, mari kita lakukan hal-hal yang pantas untuk dirindukan. Kita melakukan hal-hal kebaikan agar dapat diambil sebuah pelajaran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ra usah terlalu berpikir muluk-muluk wis nglakokno babakan api wae, kok bakal dadi wong api. Karena hari-hari ini kita itu seringkali mengurusi hal yang tidak perlu. Bahasa ini atau kerene itu kita itu terlalu secara serius membahas hal tentang omong kosong. Atau kita itu seringkali omong kosong secara serius. Bahas hal-hal sing ono manfaate. Lho terkadang awak dhewe iki lali ya mbak awak dhewe. Contoh paling mudah adalah hari-hari ini kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Ketika kita melihat seseorang hanya tahu satu komponen yang perlu diperbaiki, melakukan hal yang tidak baik, kita langsung menjustifikasi, oh wong koyo gini. Karena ini hidup itu kompleks, Pak. Kita mudah sekali menyalahkan orang lain dan tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Gengsi. Gitu. Semangat kita hari ini adalah semangat menyalahkan, bukan semangat mengajak, bukan semangat untuk berbuat baik, tolong menolong, bukan. Kalau ada orang salah kita judge, kita jelekkan, kita jelontrokan, dielek-elekno. Duduk dielingno dengan kasih sayang, diajak ke api, enggak. Bila seorang saya ditakoni, saya apa hukum itu sholat? Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Jawabannya saya ini enteng. Hukum orang yang meninggalkan sholat, maka kamu mempunyai tanggung jawab untuk mengajak dia untuk sholat. La takun hakiman, walakin takun da'iyah. Ojo mung ganti wong sing gak menghukumi, dadi wong sing ngajak. Orang menghukumi itu sangat mudah, gitu. Loh, terkadang kalau kita berubah itu gak ada masalah. Nek wong liya berubah dadi masalah. Paham maksud kula? Contoh kadang awak dhewe iku gak tau ketemu kancane wis ora 5 tahun. Terus malah ketemu lu. Ini pacakane. Lu. Masya Allah, ya apa kabare? 5 tahun berubah awakmu. Wamane berubah apik sih enak. Kalau berubah jelek dirasani, Pak. Loh, orang lain berubah bermasalah. Kalau dia yang berubah gak ada masalah. Wong lain niku nglakoni bla 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 bla, wis koyo elek wong liya iku. Tapi nek awak dhewe sing nglakokno, oh sik arep dimaklumi. Oh lama to. Lha kula sering nglakokno koyo ngoten niku sering. Padahal niku ngapunten. Yang terjadi lah ngeten. Wong iki wis juara nak pondok iki juara. Tapi senengane kok ngomongi wong sing ya jarang nak pondok. Oh iku saiki gak tau nak pondok bla bla bla. Ya padahal sing ngomong ya gak tau nak pondok. Orang lain bermasalah, tapi dirinya sendiri ketika bercerita tentang orang lain padahal dia ya melakukan kok gak bermasalah. Lah ini kan ya masalah. Nggih, paham? Jadi semangat kita itu semangat menyalahkan orang lain. Rasa empati dalam diri kita itu kurang. Milo, kita harus adil ketika melihat orang lain. Contoh paling mudah. Ini kalau ngajak berpikir sedikit. Biar kita itu terkebet gak untuk ngantuk. Nek aku takut, maling itu elek apa apik? Saya yakin 100%. Maling ku elek, nek takon nek wong ahli fikih apa hukum maling langsung auzubillahi minasyaitonir rajim wasariqu faqtu aydiyahum wa terus. Tapi saat ini yang kita butuhkan itu bukan itu saja.
Tapi ada hal yang lebih kompleks. Apa? Sosok yang solutif. Sosok solutif itu memahami sesuatu secara kompleks, secara menyeluruh, bukan hanya satu aja. Paling gampang maling lah. Maling pasti wong ngomong, oh, maling ku hal sing elek. Oke, kita setuju maling ku elek. Tapi apakah kita tidak berpikir dia maling itu karena apa? Apakah memang pekerjaannya dia maling? Atau dia itu gak maling, mau ada kesempatan untuk maling, akhirnya dia maling? Atau dia tidak ada jalan lagi bagi dia kecuali hanya maling? Misalkan bapak iloro, orang tuanya sakit, dia gak punya uang, anaknya burung mangan, duit wis gak ono, dedol apa sidol gak laku, utang gak dikei utang. Akhirnya dia berpikir, iki aku kudu lapo. Dia bukan maling, dan dia tidak ingin maling, tapi dia berpikir ini memang keburukan, tapi keburukan ini akan menutupi keburukan yang lebih besar. Apa? Wong tuane ketutup, nek gak ngene iso sapa wong tuaku mati. Gak ngene iso anakku sing loro. Bahkan mati. Nek ngono ya apa? Maling nek kondisi ketiga iki ya apa tetakone iku apik apa elek. Oke, hukum syariat tetap jenenge maling elek. Tapi kalau kita di kondisi seperti dia bagaimana? Apa kita pernah berpikir seperti itu? Gua sering menghadapi hal-hal yang demikian sering. Orang-orang seperti ini sering. Ini kalau gak gampang nyalahnya wong. Kalau kita mau merubah orang lain, kita harus melihat masalahnya secara kompleks. Jangan hanya menjudge, oh ini ngelakon ini berarti ini, jangan. Alasan dia apa? Dia ngelakon ngono itu alasan yang sangat jelas, sehingga yang perlu diperbaiki itu bagaimana? Saiki gak butuh wong pinter ceramah, gak butuh wake wong pinter ceramah sama tinggal itu. Tapi sosok yang solutif, yang menjadi sosok perubahan, yang menjadi figur merubah sebuah masyarakat, itu yang angel saiki. Lah wong koyo ngono iku pasti memahami dari hulu ke hilir. Ibarat penyakit itu ketika lo didiagnosa kabeh iki loro iki karena apa? Das ngeluh iki oh karena ini. Akhirnya dikei obat formula yang tepat sehingga waras. Hakikatnya kabeh Allah, tapi kan Allah memberikan suatu sunatullah, hukum berkesinambungan. Nek loro iki ngombe iki, loro iki ngombe iki. Nah, seperti itu. Begitu juga kita hidup. Saat ini kita dihadapkan realitas yang demikian. Wong akeh lali ning awake dhewe. Gampang nyalahno liyane. Padahal bahasanya itu sebuah anugerah yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia dapat mendiagnosa kesalahan-kesalahan dirinya. Karena wong nek wis dene ku fokus ngrubah awake dhewe, enggak ada waktu untuk membicarakan hal yang tidak penting pada orang lain. Justru ketika panjenengan berubah, tanpa panjenengan banyak berkomentar, tanpa banyak omong, tapi dengan aksi, itulah yang akan menjadi sebuah perubahan, baik dalam hidupnya sampean, keluarga, atau masyarakat sekitar, bahkan kumpulan. Gak usah kakek cangkem, gak usah kakek komentar, gak usah kakek alasan, alas kuis ombo, sik dawa alasannya sampean lah. Alasan itu tidak membuatmu menjadi lebih baik, hanya membuatmu terlihat seperti orang yang benar. Gaya apa? Mek ketok bener, tapi gak berubah awak dhewe dadi wong bener. Nah ini. Oleh karena itu seringlah kita itu merenung, sering kita itu membaca, sering kita itu mendengarkan hal yang baik agar kita itu lebih komprehensif, lebih dapat menyerap sebuah hikmah-hikmah kehidupan, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Tapi ketika orang lain salah, kita ajak agar dia benar secara sadar, zahir wal batin. Iso rata-rata kok kita. Lu ngapunten. PSK atau pekerja seks komersial itu sudah tahu hukumnya haram. Gak perlu sampean kandhani, zina iku haram. Zina ngene-ngene, zina muson iku
Dihukumi ngene nek zina ora musa hukumi kok ngene. Iso-iso tambah tukaran sampai. Orang sudah tahu kalau itu jelek. Tapi apakah sampean ada solusi? Solusi yang tepat ketika sampean ojo ngono iki lho ana pekerjaan. Iso sampean nek hukumi wong kabeh iso, Pak. Insyaallah wong saiki pinter. Tapi yang memberikan jalan keluar, solusi itu yang susah. Ini loh, jangan mudah menghakimi orang lain. Kita nggak tahu bagaimana hidupnya, bagaimana permasalahannya. Maka jangan mudah menilai orang lain, tapi jadilah seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat sebuah kebaikan. Fadilah gede, itu marketing langit. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wong sing dudono kaapian maka dia mendapatkan sesuatu pahala. Nek dhek gak ngerjakno tapi sing didudono iku ngerjakno. Ajak sing akeh kanca-kanca gelem zikir, gelem selawatan, itu luar biasa. Dan ditonton maneh niate. Awak dhewe ngaji iki niate apa? Awak dhewe selawatan iki niate apa? Awak dhewe zikir iki niate apa? Nek niate lillahi ta'ala kok di pertengahan blengsek bujuki. Niate lillahi ta'ala sik moro-moro ngalor ngidul bujuki. Nek lillahi ta'ala ajeg jejeg istiqomah. Karena apa? Yang dicari adalah Allah. Sing liyane iki fadilah, kula sering ngomong, gampang ciri-cirine gampang. Wong lillahi ta'ala ambek gak. Lho kadang wong zikir iku ketika bermasalah, kepengin zikir. Ketika punya problem dalam hidup, ketika mempunyai cita-cita, kepengin duwe oleh proyek, kepengin oleh ngene. Lha iku ketok ciri-cirine. Mula sering ngomong nek sampean lillahi ta'ala ayo bismillah, jaluk istiqomah ajeg jejeg marang Allah Subhanahu wa taala. Salik wong sing nempuh jalan dalek ridhone Allah tidak akan bergeser sedikit pun, baik dunia menghampirinya atau dunia membelakanginya. Baik banyak orang yang mengikutinya atau orang jauh daripada dia. Karena tujuannya adalah Allah. Allah, bukan yang lain. Dunia itu kecil, titik. Sampai jadi kok nemen babakan akhirat bakal geblojor awake dunya. Lho kula yakin. Geblojor iki ya tergantung. Sugih itu bukan tujuan, Pak. Sampeyan kira wong sugih ku seneng bahagia, akeh sing stres. Usah iki nek babakan dunya semangate naudzubillah. Ya karena itu tujuan kita bukan lillah. Itu karena Allah. Nek tujuannya karena Allah, apapun yang terjadi dalam hidup ini akan tetap ajeg jejeg nglakokno apa sing dari tanggung jawab. Gitu. Tapi nek karena sing liyane akan berhenti ketika dia sudah mendapatkan proyek, ketika permasalahannya sudah selesai, ketika cita-citanya sudah tercapai, akan berhenti. Ataupun wis nglakokno witan iki, zikir iki, selawat iki, kok gak kecapean, wah iki ono sing salah, arep berhenti. Ya soalnya tujuannya gak tercapai-capai, akan berhenti ketika tercapai, ataupun akan berhenti ketika tidak tercapai. Lah iki kan emang. Ya gak apa-apa selawatan ben oleh ngene ben, gak masalah. Tapi tujuan prioritas utama adalah lillah. Karena Allah tahu bahwa kita itu hamba. Awak dhewe nglakokno untuk karena perintah Allah. Nek wis perintah Allah, gak usah kakean takon, gak usah kakean tuntut, wis mlaku wae. Dalam proses panjenengan salik ini tadi akan menemukan jawaban-jawaban kehidupan. Bahkan terkadang awak dhewe niati ngene. Tapi karena ajeg jejeg nglakokno niki wau, dibuka atine marang Allah sehingga dia sudah merasakan kenikmatan beribadah, merasakan kenikmatan zikir, merasakan kenikmatan sholawat, sehingga menjadi sebuah kebutuhan seperti udara yang dia hirup, seperti air yang dia minum, seperti makanan yang dia makan. Bukan hanya sebuah kewajiban atau tanggung jawab, tapi kebutuhan. Maka hal-hal yang lain tidak akan dapat mempengaruhi dia. Wis gak gelem Gusti, mung niki wis ecok, wis sae, wis tak lakoni mawon. Sing penting panjenengan ojo cukup kenikmatan zikir ibadah marang panjenengan niki Gusti.
didelok iki wong semok wong ayu, sing didelok wong jalan-jalan, sing didelok ngono. Are kotor pikiran sampean, Pak. Wis pikiran kotor, ati kotor, nancep keras, dilebono apa ya gak mlebu. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Ati sing paling ngadoh marang rahmate Allah, ati sing kaku. Wis dikandani ojo ngrasani wong sing ngrasani wong. Ojo ngamukan sing ngamukan. Ojo gak kenekan sing gak kenekan. Kadang wis kowe gak ngerti tuweke. Lho ngapunten. Ngamuk ae pengajian. Bukan, karena itu permasalahan kita hari ini. Jadi bahasa itu makanya ketika pulang ada yang mengatakan itu makalah Syekh Umar Roja nami jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kaget prabatriku luar biasa. Kok juara jihad kecil, jihad besar apa jihadun nafas? Karena setiap waktu, setiap detik, setiap hentakan nafas kita, setiap waktu yang kita lakukan, kita terus melawan hawa nafsu kita. Jangan aku sabit qulubana, sabit qulbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kula, tetap marang panjenengan. Nah itu. Bila cari Imam Syafi'i Jauharul Mar'i, salah satu permata seseorang itu ada 3. Yang pertama kitmanul faqr, menyembunyikan kefakiran. Hatta yatuna nas min ifatik annaka ghani. Sampai karena panjenengan menjaga harga diri sampean, gak jaluk-jaluk, gak gampang ini, gak gampang ngono, tapi jogo. Padahal sampean yo fakir kekurangan. Tapi orang-orang kira sampean iki sugih. Mila sampean iku aja gampang lemes ono masalah saiki lak gak. Ono masalah titik wis diketokno wajah wis ketok masalah. Jodok-jodok wis masalah tok bisa. Nah, ganggu titik wis marang-marang dirasani wis aja dijamu dhisik. Iku sik pekiku daripada kok rame kok wis meneng dhisik. Wong saiki. Nah, jadi Syafi'i permata seseorang, harga nilai seseorang seperti itu. Terus kitmanul ghadab, menyembunyikan kemarahan. Saking iso nyebutnya kemarahan iki mau, orang-orang mengira bahwasanya dia itu gak marah. Bagi saya orang marah itu ketika tidak peduli. Nek ono wong sing disengeni kon bla 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 bla, itu masih ada rasa cinta, seorang perhatian. Tapi nek wis meneng bahasa gak direket lah, ini yang bahaya ini. Berarti bener-bener marahin tingkat tinggi itu kayak aku gitu. Jadi nek sik diomeli sik disengeni iku berarti masih ada perhatian. Tapi wis kadung meneng lah niki sing bahaya. Bahasa diam itu luar biasa. Sampai orang sing ngomong tahu tertinggi itu diam. Oh ketika meneng iku berbagai kepala penafsirannya berbeda-beda. Iki mau meneng karena apa kok gak jadi ngamuk ibu kok ini enggak ngamuk iku seneng saling wajan banyak karena enggak menjelaskan meneng. Ini latar biarnya bebas dulu. Jadi bagusnya diam. Nadroh pandangan. Pandangan. Gak terlalu banyak bicara. Karena tidak semua kata-kata itu dapat mewakili rasa. Terkadang bahasa diam itu lebih tajam dan bermakna. Diwajah sedikit kita lihat waladat. Makanya waladat mabakia. Tidaklah sesuatu daripada bekal-bekal yang diperlukan oleh seorang salik kecuali engkau akan temukan di kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi Allah Haddad ini kitab-kitab ini adalah bekal bagi seorang salik. Bekal ini nggih penting awak panjenengan niku lho. Kadang ampe mulih nak kampung halaman ngoten mawon wis bawa bekal akeh. Kadang liburan tok lho ben andi. Sik iki ape nang Semarang, sik iki ape nang luar kota.
atau ada pasti bawa perbekalan. Nah, begitu juga manusia ketika dia masih di dunia maka harus banyak bawa bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Akeh-akeh bekal. Monggo sak teman-teman bekal terbaik itu adalah takwa. Jadi barokah. Alhamdulillah. Wala musallin rahimahullah nafa'na bi dzikrihi amin. Qal faslun wa 'alal murid ayyajtahida fi hifdzi qalbihi min al-wasawisi wal afat wal khawatir radiyah. Seyogyanya bagi seorang murid saling sing gelek ridhone Allah niku istihad mujahadah di dalam menjaga hatinya daripada was-was yang tidak baik, daripada lintasan-lintasan yang tercela. Wal yuqim ala babil qalbi hajiban, maka melakukan sesuatu untuk menjaga hatinya, menutup hatinya dari hal-hal yang tercela itu mau minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaihi, dari sebuah pengawasan yang mencegahnya agar tidak terjerumus di dalam hal tersebut. Fa innaha inda qaladhu, maka sesungguhnya jika semua hal yang jelek tadi itu masuk dalam hati maka akan merusak hati. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, maka ketika sudah masuk akan susah untuk dikeluarkan. Ini penyakit hati. Susah mungkin karena setiap hari bukan hanya was-was wis lho sik dirungokne wae. Mila urip naik saiki itu nggak bisa kita nggak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Yang bisa adalah menetralisir dosa. Nek gak kepengin ana dosa nak gunung, Pak. Dosa sing kono wedok iki sampe metu teko oman lho rambuté wedok karo. Iki ngomong syariat. Lho rambuté wedok sing bahasane apa? Kalau wedok rambutnya tetap aurat itu haram. Gue bilang kira gak iso sepeda motoran kadang nggak nikahi wong kan cari dia susah gak iso. Tak bahasanya seperti itu. Gak bisa kita gak melakukan haram. Maka yang bisa menetralisir, mari ngelakukan hal sing elek langsung dilakukan hal sing apik. Tamsuha, maka mudah-mudahan yang baik ini tadi menutupi yang jelek, menghapus yang jelek. Itu hal-hal yang di luar kendali kita, ya. Bahasa di luar kendali itu kita nggak bisa hidup saat ini. Pemane dodolan, ya. Sing tuku wong wedok-wedok, wis sawara iku. Joko pandangan nang sarawane joko hati sih. Dari pandangan masuk ke hati, diterusno malah bahaya. Nah itu, ya istighfar sing akeh, istighfar. Tapi ya selama ini jenenge urip. Sebuah keniscayaan. Mil kok urip niki kadang tak pikir-pikir ya panjang yo. Gak gampang masinal tasawuf kadang sampai maca sungkan isin. Ambek Gusti Allah ku isin. Ya Allah, cek waduh ambek ulama-ulama itu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu audimul mujahadat wal mukabadat. Wong sing mujahadah luar biasa. Awal bidayahnya ketika dia bermujahadah salik atau menempuh jalan dari Allah itu luar biasa. Yaqumul lail bi asyrati ajza' minal Qur'an. Nek sembahyang dalu niku maca 10 juz Al-Qur'an. Wa yusalli duha bi thamaniyati ajza' minal Qur'an. Nek sembahyang duha 8 juz Al-Qur'an. Ya dalu 10 juz, duha 8 juz. Wala huwildun alladhi ya'malu fi kulli yawm khamsah wa ishruna alfan min ya Allah. Duwe wirid sing wis dadi kebiasaan itu Mas, ya Allah ping 20.000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, iku ping 20.000, Pak. Bukan hanya itu, begitu juga khamsah wa ishruna alfan min la ilaha illallah. 20.000 maca la ilaha illallah. Jadi maca piro cuma 1000 wis pegel. Iku tau 10.000. Nah iku wis pegel kabeh pirang jam itu. 3 jam. Iku la ilaha illallah ping 25.000. Kuwi apa, Bos? Itu di luar kendali, di luar nalar kita. Karena orang itu akan diberi keberkahan waktu. Memang ada yang demikian itu
tidak bisa dinalar oleh akal. Akal kita tidak terjangkau. Inilah ketika kita berbicara tentang aulia Allah, ojo gampang guna logika. Kadang logika akan terpatahkan, Pak. Karena tidak terjangkau, itu rahasia. Tapi melakukan nggak mungkin. Sekali berulama bujui nggak mungkin. Jadi la ilaha illallah bi selawe. Terus mawalahu khamsatun wa ishruna alfan min as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan ping selawewu. Nah gini sallallahu alaihi ping 15.000 pirang jam iku. Iku pun akeh sing gak melu akeh sing turu. Gak kopok. Tapi dicoba alhamdulillah ya sukses. 15.000 wis mau gelek karo-karuan. Mulai ini jam 8:30, mulai jam 12. Tapi ya lumayan, ngoten. Ben tahu padahal aku niate ngeprank niku. Kok akeh sing semangat, aku yo mikir iso gak yo iso. 15.000. Nah dilakoni ternyata iso lah iku enake jamaah bareng. Aku yakin sampe nglakoni 15.000 turu, wis ayo. Pengen ngerti ya. Zaman saiki. Pasti turu pasti ngantuk. Tapi anak pancane niku sik semangat omane jamaah. Ku sik semangat. Iki selawe ya Allah, selawe la ilaha illallah, selawe sholawat. Lho iku sik ngomong, sik sering melantunkan bandnya Imam Haddad. Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin ana bika amal tuhyil idhama rama. Ya Allah do Gusti, aku gak duwe amal. Dan kabeh apa sing tak lakokno iku akan hilang. Akan tapi aku punya harapan kepadamu, sebuah harapan ben oleh pikantuk rahmatmu. Lho iki koyo ngene, saiki sik sembayang 5 waktu jarang sembayang 2 jarang sembayang tahajud wis prestasi. Bingung gak habis sembayang 5 waktu lah prestasi gondolmu ta. Alhamdulillah sebelum sembayang 5 waktu prestasi, gak prestasiku. Ku kewajibanmu. Prestasiku sok sembayang tahajud, sok duha, sok tasbih, sok hajat, sok witir. Ya iku sholawate dikejar iku prestasi. Nek 5 waktu gak prestasi iku kewajibanmu. Maka gak mandi wong saiki yo gara-gara iku malah akeh omongi, kadang sing dibahas gak penting-penting kok dibahas wae. Gak mari-mari. Pemane nek ngrasani wong ono kae pembahasane, melek sewengi. Gitu. Kadang wis kadung ngandung pembahasan ngrasani wong wae lah langsung melek. Soale nikmat, pemane bubune enak, gak mari-mari. Terus oleh opo kan ngoten. Wal yubaligh fi tanqiyati qalbi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbi minal mail ila syahawati dunya. Maka hendaknya sungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya, yang mana hati itu tempat pandangan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada condong kepada syahwat dunia. Minal hiqdi wal ghilli wal ghishi li ahadin minal muslimin. Hendaknya membersihkan hatinya daripada hasud, benci atau iri daripada orang-orang muslim yang lain. Nah iki kadang awak dhewe sering terjerumus nang kene iki mau. Wong gampang hasud. Mila nang kaidah likulli ni'matin mahsudun. Setiap kenikmatan itu pasti dihasudi. Selama kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain, tidak akan pernah bahagia. Mari kita melihat sisi-sisi indah kehidupan. Wis kene sik sahabat wae, apa enake lah. Kene ya apa carane bahagia? Nek saya boleh bertanya, sengsara itu definisinya apa? Apa definisi sengsara itu? Gak nyekel duit, misalnya gak nyekel duit ku sengsara. Wah, kau gak nyekel duit bahagia, wah Pak. Tidak tergantung dengan uang banyak. Mungkin secara materi tidak terpenuhi, tapi secara hidup dia semangat. Bahkan zaman dulu sak karone duit, nek pancing gak duit-duit iku sengsara, kok mereka tetep urip. Lah ngoten. Oh akeh utange Gus. Sumpah akeh utange. Kira-kira sing nek utange lali, ilang gak? Dia kan biasa tetep duwe utang. Tapi sing utange lali, sing sengsara gak? Gak sengsara.
Berarti apa definisi kesengsaraan? Itu yang harus menjadi perhatian kita. Sengsara adalah sebuah keadaan yang tidak kita senangi, kita tidak sukai. Lah ya apa carane awak dhewe ngerti ritme urip iki mau. Mila ana cerita. Ana arek ngomong nak mbah. Urip iki lho mbah, ngene sambat. Terus sampai bae diomongi. Aku gelem kakeke seneng. Yo gelem ae mbah iki lho ana minyak panganan. Oh, minyak yo gak enak mbah. Minyak tok. Yo sing ngono iki lho tepung. Yo gak enak tepung. Yo tepung tok. Iki lho ndok. Maksud sampean iki apa sih? Urip iku nak. Terkadang kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu beberapa kesulitan, beberapa hal yang tidak mengenakan. Itu bukan untuk kita cerca, bukan untuk kita sesali atau kita menjudge bahwa itu hal yang jelek, bahwa itu hal yang buruk, bahwa itu yang menyengsarakan. Tergantung barang-barang yang saya tawarkan kamu tadi itu, jika ngerti cara meracik, komposisinya pas, digawe roti itu akan menjadi sebuah hal yang lezat. Begitu juga kehidupan, serpihan-serpihan kehidupan yang panjenengan alami, kalau dapat memanage, mengerti ritme kehidupan, mengerti ritmenya, maka semua itu akan menjadi sebuah hal yang indah. Karena kesulitan-kesulitan hidup itu adalah sebuah anugerah bagi orang yang mau menerima dan mengambil pelajaran dan hikmah. Gak ono jenenge wong gede, wong kuat, wong wicaksana kok tumbuh di lingkungan yang hanya datar, tidak ada problem. Gak mungkin. Kanjeng Nabi itu mulai kecil wis diuji oleh Gusti Allah. Mulai apa yang meninggal, kemudian ibunya meninggal, diasuh pamannya. Ketika kecil tidak seperti yang lain, gitu. Ketika sudah muda, kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah, dijumbo anak cilik, diambil, dipedet, dicemooh, dicaci, dilempar kotoran. Gak ada orang pada waktu itu yang benar-benar mendukung, hanya sedikit saja yang mendukung. Kalau kita baca sejarahnya luar biasa. Untuk apa? Mendidik, didikannya langsung sebuah kehidupan. Mila kalau sering ngomong, nek sekolah awak dhewe sinau sik baru diuji. Nek urip awak dhewe diuji baru sinau. Maka ujian-ujian itu ayo kita sinaui, ayo kita nikmati. Urip itu gak mungkin bahagia terus gak mungkin, susah terus gak mungkin. Yo kadang susah, yo kadang seneng. Mung harus memahami ritme. Nek aku susah kudu ya apa? Nek aku seneng kudu ya apa? Lho sampean lho Pak, sik enak, tangi turu ya sik iso. Gitu. Ape mikir aku ki ape ngopi nak andi ya, ngopi nak cari ya apa ngopi nak tai apa. Iku sik iso. Lho teko nak tak sik iso milih, aku ki ngopi apa tuku wedang secang. Kok iki tak pangan iki gorengan apa, mangan apa. Lho itu masih bisa. Sik iso rokokan, sik nikmati. Lho itu lho masih bisa. Kok sik dipikir iku utang sing soro-soro ae, sik katane tuku pakai utang. Sekarang itu pikir masalah, yo masalah tok olehmu. Tapi coba mari dulu ya Allah, alhamdulillah sesuk tampil. Enak gimana nopo yo wis tak ada pecel ae. Kok mari pecel, ngombe es teh, karo teh anget, rokok trok batang. Nah ngono tak mlaku dhisik, kok tak ketemu iki lho. Pikirkan hal yang indah, yang nikmat dalam hidupmu. Ojo gara-gara gak nyekel dhuwit wis sumpek tok wae. Kadang gak nyekel dhuwit, gak nyekel dhuwit. Biasanya itu ambil di traktir kok, ngejak ngopi gaya-gaya kadang ya oleh gratisan, lama tenan. Ya ojo sambat jadi pajak sambat ketemu sambat. Yo wis mati wae, apa urip wis bermasalah kok nambah-nambahin masalah. Mila harus jadi orang yang survive, harus jadi wong sing semangat. Salah satu nyedek wong sing semangat, nyedek wong sing positif. Karena aura-aura itu nanti akan berfrekuensi akan terikat, akan menyebabkan apa ngono iku mau krasa mujalah satu sholihin al-fudola, lenggah-lenggah marawang ingkang soleh. Sampe kok ngeten kan gak mikir utang to, kok mari pengajian kok mikir utang maneh kok. Nek ngene katane sik 1.500 gak mikir sing liyane, wis fokus ngaji wae ta ya.
Wis mulai mana nyangkruk wis mikir durung mau gak bayar. Iki mau durung oleh, iki mau akeh. Lah pikirkan hal itu sesuai porsinya. Ojo dipikir terus ae. Ibarat awak dhewe nyekel gelas sak menit. Ku sik kuat sak jam. Lopo sedina gak kira kuat. Begitu juga masalah. Ketika kerja, mikir kerja. Ketika dolen, mikir dolen. Ketika ngopi bahas hal yang indah. Kecuali memang ngopi bahas masalah kerjaan. Ojo isu nak warung kopi mikir kerjaan. Engko ngopi pidamane mikir kerjaan. Engko mari sembahyang bahas kerjaan. Engko mari pengajian bahas kerjaan. Ape turu bahas kerjaan. Tangi turu bahas kerjaan. Ya apa menikmati hidup. Nikmati hidupmu saat ini. Apa yang Anda syukuri. Seisok melaku, seisok delok, seisok menghirup nafas. Setiap besar nafas adalah menimpan takdir-takdir Allah. Kita nikmati setiap besar nafas dengan zikir, dengan sholawat. Kita baca buat kita dengan ibadah. Niku nikmatnya luar biasa. Jalan Gusti Allah halawatul ibadah. Lezatnya ibadah, lezatnya zikir, lezatnya sholawat, lezatnya istighfar, lezatnya munajat, lezatnya sholat, lezatnya ilmu. Nanti lezat-lezat yang lain akan tersisihkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari hal-hal yang membahayakan, dari bala fitnah, bencana cilaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, urip sing sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan ketentraman, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita hati sing riman, trimo ing pandung, pikiran yang jernih, kelakuan sing apik, tutur kata sing apik. Mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita dengan sebaik-baiknya keadaan, melancarkan bisnis kita, memberkahi bisnis kita, melancarkan segala urusan kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, menyelesaikan hutang-hutang kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'adinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man idarajatin nabiyuna tahta liwa'i qawminu wa ilai wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yaumi tub'atsu man afnaita wa syarif tasliman katsir alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri salifi zail asma'i wa sifat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tajri bil amwal wal fulus wal malbus bi adadin nafsi wan nufus. Ya Allah, nadi fulus bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Allah, nadi fulus bi barakati Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Allah, nadi fulus bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Allah, Allahumma bi jai ali ba'alawi kulla hajatin lana batan qadhi. Allahumma bi jai ali ba'alawi kulla qurbah lana batan jali. Muqitun bi sirril ismi quti wa quwati mujibun sari'un wal ijabatu asra'at. Ala wa aqdi ya rabbah binuri hajati wa ya asma'u jarian sari'an qadim qadar. Taifa bin Saifa bin Shailu bin Hailu bin Satu bin Hatu bin Taifu bin Tatu bin Tubin wala hawla wala quwata illa billahil azim. Tahitun matitun samasima simima bataya yaku ya hatulun yakukhon huhona yakukhon. Allahumma syamsid duha badrid duja nurul huda al-mi'raj wal-buraq wal-qahdi minal alaq yakusu marfu'un 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 Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha.
Baitul Muharram, Baitul Muharram, Baitul Muharram, Sayyidul Mu'jizat, Sayyidul Kainat, Sayyidul Karamat, Sayyidul Mursalin, wa syuhada wa salihin, Durratul Rasul, dakhalal jannah bighairi hisab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri wa nuri wa haqqil